wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Atifah Fadilah dari 11 IPA 4, absensi 1. Saya akan membawakan ceramah tentang handphone dan pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kertosono dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang handphone dan pengaruhnya. Semoga salawat dan serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Karena lantaran beliaulah sehingga kita memperoleh pendidikan agama Islam, yang mana dengan agama Islamlah kita dapat membedakan antara perkara yang hak dan yang batil. Hadirin, dunia pelajar saat ini seakan tidak bisa lepas dari teknologi komunikasi, khususnya penggunaan telepon genggam atau handphone. Kita tahu bahwa awalnya handphone hanya dimiliki oleh kalangan tertentu yang benar-benar membutuhkannya hanya demi kelancaran pekerjaan mereka. Contohnya pengusaha yang harus rutin mengontrol perusahaannya setiap saat. Di sini jelas bahwa handphone sangat membantu meringankan pekerjaan. Tempat yang sangat jauh bukanlah lagi menjadi kendala untuk mengetahui kondisi yang perlu diketahui. Namun seiring perkembangan zaman, handphone bisa dimiliki oleh semua kalangan, baik yang benar-benar membutuhkan maupun yang kurang membutuhkan, termasuk di dalamnya adalah para pelajar. Teman-temanku saat ini, pelajar SMA maupun SMP telah diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Memang di area globalisasi ini, banyak pelajar yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-harinya. Contohnya, mencari informasi lewat fasilitas internet yang ada di handphone. Selain itu juga sebagai sarana hiburan, seperti permainan atau mendengarkan lagu atau musik. Jadi handphone saat ini bukan lagi sekedar sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi alat mencipta dan menghibur, baik dengan suara, tulisan, gambar, dan video. Dapat dikatakan bahwa handphone mempunyai multifungsi. Teman-temanku, sebenarnya kalau ini mau kita kaji lebih jauh, penggunaan handphone itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi menguntungkan, satu sisi merugikan. Menguntungkan atau merugikan itu tergantung pada setiap individu yang menggunakannya. Untuk itulah perlulah penggunaan handphone secara bijak pada tempatnya. Teman-temanku sekalian, tugas utama kita sebagai pelajar adalah belajar. Artinya, jika waktu yang salah telah ditetapkan untuk kita, harusnya belajar seperti jam-jam di kelas, maka kita harus meninggalkan handphone dari tangan kita. Jangan kita mencuri-curi kesempatan guru menerangkan kita yang seharusnya mendengarkan, malah kita sibuk memainkan jari-jari kita di atas handphone kita. Selain kita rugi tidak mendapat ilmu, kita juga berdosa karena telah meremehkan guru yang telah susah payah menerangkan. Hampir tidak ada orang yang tidak suka dengan game atau permainan, karena selain menghibur, permainan juga dapat mengurangi rasa jenuh setelah seharian belajar atau bekerja. Selain itu manusiawi, tetapi janganlah membuat kita jadi kecanduan. Karena kalau kita sampai kecanduan, artinya saraf-saraf otak kita telah terjangkit penyakit game syndrome. Akibatnya di pikiran kita hanya bermain game saja yang kita perlukan, tidak ada hal-hal seperti belajar, membantu orang tua, mengerjakan tugas, dan lain-lain menjadi tak penting lagi bagi kehidupan kita. Sebenarnya tidak sedikit juga teman-teman di sekitar kita yang telah terjangkit game syndrome itu. Pada kesempatan ini saya menghimbau, perangilah game syndrome. Jika bukan seseorang yang tergila-gila banget dengan permainan game di handphone, ya alhamdulillah. Tetapi bukan berarti kita tetap diam saja. Kita ajak teman yang terjangkit game syndrome itu untuk melakukan hal lain, membaca buku, mengobrol, atau mengerjakan tugas guru-guru deh. Handphone selain menjadi kebutuhan saat ini, ternyata handphone juga telah memiliki gaya hidup bagi anak muda. Mereka saling bersaing mempunyai handphone yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Bagi anak yang berasal dari keluarga mampu, hal ini mungkin tak masalah. Lain halnya bagi anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Jika anak itu tidak bisa bersikap bijaksana, maka bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela demi mendapatkan handphone. Remaja seperti itu biasanya merasa gengsi kalau tidak mempunyai handphone atau mempunyai handphone tapi yang bisa biasa-biasa saja. Padahal kita tahu handphone selalu berhubungan dengan pulsa. Jika pulsa habis, maka mau tidak mau kita harus mengisinya.
lagi agar dapat digunakan kembali. Jika seseorang remaja tidak bijak, maka pulsa akan habis hanya untuk internet atau SMS yang nggak penting. Maka dari itu, teman-teman, semua yang telah saya katakan tadi jelas bahwa handphone mempunyai pengaruh positif dan negatif. Apapun pengaruh tetap bergantung pada pemakaiannya. Sebagai bagian dari generasi muda, maka sekali lagi saya menghimbau teman-teman, janganlah kita menjadi hamba handphone. Justru kita yang harus bisa memanfaatkan handphone, tentu saja dengan tepat dan bijaksana. Sekian informasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Sebagai seorang pelajar yang masih taraf belajar, maka saya menyadari apa yang saya sampaikan tadi masih jauh dari sempurna. Untuk itu, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.